Halo guys, Baik lagi di channel kita, channel terkeren, terkece, terseru di mana lagi kalau bukan di Yes Bro. Oke, sore ini kita habis pulang belajar ya guys. Kita habis bengkel sih mas. Kita kedatangan tamu ya. Perkenalkan namanya siapa? Dewi Sinta Chan Mita San. Gita San. Hai, kita bakalan cerita pengalaman horor guys. Oke, di episode kali ini kita cerita horor part 2. Oke, dimulai dari Siapa dulu nih? Oke, dia dulu. Ayo Dewi San. Oke, kita dengerin cerita Dewi San. Aku pernah dulu pas kerja di Malaysia, baru 1 bulan di sana. Baru 1 bulan di sana. Terus pernah kesurupan selama 1 minggu. Itu berturut-turut setiap hari dari jam 10 pagi sampai jam 1. Nah itu teh awalnya sih aku nggak kayak gitu. Cuman ada temen satu, dia tuh kesurupan, nggak tahu itu siapa ya, nggak ngerti. Kalau setan kan siapa aja bisa menyerupai. Cuman waktu itu teh aku tuh bantu baca-baca, dia tuh kesurupan malam jam 11 malam. Terus dia kesurupannya teh nggak bisa disadarin, cuman cari-cari ustadz gitu kan. Nah awalnya teh aku mau bantuin orang kayak kesurupan gitu kan. Terus baca doanya cuman ya ayat kursi. Gak tahu baca doanya. Ayat kursi cuman nggak tahu ya, tiba-tiba teh kayak angin gitu ke badan aku teh, kayak dingin banget. Terus pas teman aku dibawa ke ustadz, aku tuh kan tidur, yang lain pada ikut ke sana. Nah aku tidur jam 1, nggak tahu jam 2 malam ada suara kuntilanak. Sendirian lagi yang dengernya cuman aku aja. Terus Itu di pabrik. Itu waktu di asramanya. Kan banyak kan, berapa orangnya, 16 orang pokoknya. Satu kamarnya teh 4. Aku teh disuruh tidur di kamar temen aku. Soalnya temen aku teh pada pergi, aku tuh nggak mau tidur sendiri. Nah udah gitu teh kan ada sebenarnya temen bertiga udah tidur sih, cuman satu yang nggak tidur. Nah aku tuh denger suara itu, aku kira cuman aku aja gitu yang denger. Ternyata cuman aku aja sendiri. Aku tanyakan ke teh, kata aku teh itu apa, suara apa nggak denger katanya gitu. Cuman waktu itu aku belum kesurupan, kayak masih ketempelan mungkin ya. Nah pas kerja, besoknya kan kerja, jujur aku nggak bisa tidur itu. Setelah denger itu tuh nggak bisa tidur kan. Kerja pokoknya berangkat kerja tuh jam 5 subuh, karena kan jauh, setengah jam pokoknya. Nah jam 10 paginya tuh aku tuh ngerasa ada yang beda dari badan aku. Kayak ada yang ngikutin dari belakang. Nah waktu itu belum kesurupan, cuman kayak gak tahu itu kesurupan, gak tahu kerasukan ya, cuman setengah sadar gitu kan. Aku tuh bilang sama temen aku waktu itu masih training, Kak kok ada yang beda ya sama badan aku, nggak enak banget kata aku teh. Terus dia bilang gak enak kenapa gitu. Ada semalam ada yang kesurupan temen aku. Kesurupan kenapa katanya, nggak tahu kata aku teh, kesurupan malam-malam gitu. Aku nggak bisa tidur, cuman kayak nggak ada yang beda aja dari badan aku. Nah kan jam 10 pagi teh istirahat, makan tuh bareng. Terus aku teh bilang kayak nggak enak banget sih benak aku, kenapa ya. Terus temen aku bilang kayak gini, wih kok ada yang beda sama kamu, sama muka kamu tuh pucat banget katanya gitu kan. Terus aku bilang masa sih gitu, tapi aku tuh kayak seolah-olah kayak apa ya, padahal nggak pengen nangis gak apa, tiba-tiba aku tuh udah nggak enak gitu kan, kayak ngerasa udah beda aja sama badan aku teh. Terus aku teh nelpon bapak aku. Terus bapak aku teh bilang yaudah katanya di itu pakai ayat-ayat gitulah, ayat suci Al-Quran kan. Nah belum sampai situ aku kesurupan. Terus kesurupan dibawa ke musola, ke atas, jerit-jerit, pokoknya satu pabrik tuh denger semua. Nggak aku aja yang kesurupan, ada teman aku, karena lihat aku nangis mungkin kayak dia ngikut kesurupan juga. Aku sadar
dia kesurupan. Nah, dia sadar, aku kesurupan lagi. Iya. Terus udah kayak gitu kan, ayo sholat. Itu dulu katanya, wudu aku tuh kan kayak ketakutan sendiri gitu sih, ngerti nggak sih? Aku juga sulit dipenjelasin kalau masalah itu mah. Nah, kan aku nggak tahu sebelum aku datang teh ada yang meninggal di situ, beberapa orang. Ada juga orang Indo. Iya, ada orang Indo juga. Gak tahu ya dia kenapa meninggalnya. Cuman selama 1 minggu teh aku teh dimasukin sama orang itu, katanya ya. Kenapa nggak pindah asrama, cari kosan sendiri? Ya nggak bisa, soalnya kan itu dari pabrik. Oh, Kalau Kayak mes. iya, mes ya? soalnya kan nggak bayar gitu kan, enak Ya. kita. ya, tapi serem anjir. Iya, serem banget kan, emang rumah aku tuh paling akhir, pokoknya 509 gitu. Oh, jadi itu yang bikin nggak betah ya? Kalau Salah awalnya satunya. sih gak betah, cuman kan aku sempat di Rukiah. Setelah 1 minggu itu kesurupan, aku di Rukiah. Terus udah enakan tuh, nggak pernah kesurupan lagi. Tapi cuman bertahan 6 bulan. Udah 6 bulan kayak gitu lagi. Cuman beda bukan orang itu yang nyuruh, kayak yang lain lagi gitu. Iya. Gak tau kenapa. Ih, seram. Itulah guys, Itu masih singkatan cerita. doang ya. Itu singkatan cerita dari Dewi Sang. Oke, yang selanjutnya kita dengarkan cerita horor dari Mitasa. Pengalaman horor kamu? Apa? Nah, yang mana? Saya pun bingung lah. yang paling horor, yang paling horor. Hidup saya sih genrenya komedi ya. Ya. Cuman kayak ya beberapa ada yang horor gitu. Tapi tak apa. Mungkin ada lah beberapa. Nah, ceritakan Tapi aku lah dozo. bingung nih yang mana. Mungkin yang gara-gara ketempelan itu kali ya. Ya. Nah, jadi waktu itu pas kelas 8 SMP gitu kan. Jadi di belakang rumahku tuh ada pohon alpukat, pohon yang gede-gede lah ya gitu, kayak alpukat, pohon mangga, pohon kelapa 2 waktu itu tuh, sama pohon cerme. Nah, waktu itu tuh kalau dari bahasa Sunda itu kayak sarepna tuh kayak sebelum maghrib gitu lah, kayak waktu sebelum maghrib kan. Itu kalau misalkan dari menurut orang-orang kita zaman dulu tuh kayak disebut waktu-waktu yang pamali gitu kan, kayak biasanya tuh yang kayak gitu tuh keluarnya tuh waktu-waktu sebelum maghrib. Nah, waktu itu tuh aku baru beres main. Kalau dari sini tuh anyang-anyangan ya di bawah pohon alpukat. Nah, habis itu udahlah masuk, nggak ada yang aneh-aneh. Nah, sehari setelah main itu tiba-tiba tangan tuh gatel-gatel kan, gatel-gatel tuh kayak kuman air gitu, tapi bukan, banyak banget anjir, sampai kayak udah gak kuat gitu kan. Terus berobat lah, masih tetap gak mendingan kan, berobat terus malah makin panas gitu. Nah, itu tuh sebelum itu belum berobat ke ustaz gitu loh, kayak dikasih air yang jampi-jampi ya. Air doa belum. Itu tuh pas malam itu tuh kan kayak panas ya. Kalau di ininya sih katanya tuh tampak ya, namanya tuh penyakitnya tuh. Nah, pas setiap malam tuh kayak kalau tidur tuh suka kebangun. Tapi kalau akunya tuh nggak tahu kalau misalkan malam tuh kebangun. Cuman nggak nyadar. Nggak nyadar karena aku tuh kan tidur tuh berdua ya sama kakak. Tapi beda ranjang. Cuman kalau misalkan kebangun katanya mata aku tuh melek, terus ketawa, tapi ketawanya bukan ketawa aku, pokoknya bukan suara aku. Nah, abis itu kan tidur bangun melek ketawa terus tidur lagi, nggak ada sepatah kata pun lagi. Aku kalau jadi kakakmu aku kabur langsung duluan. ya itu juga kakakku gitu anjir. Katanya dia gini, Mi astagfirullah, Mi istighfar. Nah, tapi aku nggak ngegubris. Terus abis itu ya udah aku tidur lagi. Dia langsung ngibrit kan ke kamar mama aku gitu, ngebangunin gitu. Itu tuh bukan semalam 2 malam, udah sering. Yang paling parah tuh aku tuh bangun kayak gitu lagi.
tapi aku nengok ke kakakku. cuman aku juga nggak ini ya. Kamu kan nggak nyadar kan? Iya, nggak nyadar. Tapi Kakakmu aku pasti. Cuman kayak aku setengah sadar, aku tuh cuman ngedenger jeritan kakakku kayak gitu. Nah pas itu tuh kan kakakku tuh subuhnya tuh tiba-tiba bangunnya tuh dari ruang tamu, dia tidurnya di sofa katanya. Nah terus udahlah kayak apa ya? Aku juga ngerasa tuh ya kayak badan aku tuh bener-bener hawanya tuh kayak beda gitu, kadang panas banget, kadang dingin banget. Yang dilihat sama orang-orang juga kayak gitu, dari tatapannya aku tuh kayak orang lain gitu kan, bukan yang kayak biasanya. Nah abis kejadian yang kebangun tengah malam itu, kayak mama aku ngajak lah ke ustadz yang ya tukang ngobatin yang kayak gitulah ya. Terus katanya di terawang lah, ditanya dulu, tapi sebelumnya katanya di belakang rumah ada pohon ini ya katanya. Iya, kenapa emang ya? Iya, dia katanya apa sih kemarin tuh kalau bahasa Sunda itu terlalu apa ya? Mijah tuh kalau bahasa Sunda kayak pokoknya aktif gitu lah ya, pecicilan lah kayak gitu. Katanya mungkin dia ngerasa keganggu ya. Nah terus dia jelasin lah yang di bawah pohon apuket itu katanya nenek-nenek. Oh ketempelan ya? Iya ketempelan. Terus hilangnya gimana? Nah belum hilang tuh di situ tuh, kayak alasannya tuh ketempelan tuh kenapa katanya, selain dari keganggu katanya dia suka sama saya. Ih ngerinya disukain lah. Anjir emang Entahlah pokoknya dia suka, makanya dia ngikut katanya gitu. Cuman buat inilah ya katanya, waktu itu tuh disuruh ngaji surat Al-Baqarah sampai tamat dalam 1 hari. Pokoknya kayak mau dicicil atau dilangsungin, pokoknya yang penting harus tamat 1 surat Al-Baqarah. Terus dikasih juga air sebotol gede atau 2 liter atau berapa liter. Itu tuh buat dimandiin sama disiremin ke seluruh rumah, di luar rumah, sama buat diminum katanya kayak gitu. Nah abis itu kayak alhamdulillah ya, yang tadinya kan gatal-gatal kan kayak bentol kecil-kecil gitu, berangsur berangsur menghilang, kayak kempes lah, mulai kempes kayak gitu. Nah dari situ tuh sudah ya saya dapat wejangan katanya, ya udah kalau misalkan udah waktunya maghrib tuh masuk, jangan main mulu. Ya kau juga ngadi-ngadi. Sodok. Malah di bawah pohon alpukat. Nah pas di sekolah pun kayak kan ada pohon beringin gitu kan ya. Bawaannya tuh pengen ngelamun, tapi waktu itu emang kayak waktu itu apa ya, rentan gitu, agak lain ya karena waktu itu tuh emang apa ya, kayak sering banget lah ngelamun tanpa sadar ya, kayak tiba-tiba lagi main terus orangnya udah hilang terus ngelamun. Nah kayak gitu tuh sering, makanya tuh kata ustadz yang ini katanya bilang nasi fokusnya tolong ditingkatin lagi. Oh nggak boleh bengong. Jangan ngelamun kayak gitu ya. Seperti itulah pengalaman ketempelan saya. Ini mah sangat-sangat plot twist ya. Tapi yang paling kasihan kakaknya ya guys ya, karena dia yang ngelihat dia begitu ya kan, jadi kayak serem. Anjir udah nengok lagi. Iya nengok lagi. Kabur nggak kan? Dia kabur nggak katanya? Kabur. Cuman aku pas ngelirik dia tuh nggak ngomong apa-apa, cuman kayak gini aja, tapi pelan-pelan gitu loh, kayak di film-film horor. Tinggal ngasih backsound deng. Ya tinggal dikasih backsound aja. Jadi jump scare. Pas aku bangun tuh kakak aku udah aku bangun karena suara ranjangnya kan, pas kakak aku bangun terus gini, Mi, aku nengok, ngerinya. senyum, dia langsung ngabret lah keluar kamar. Serem banget cok. Aku pun langsung kabur juga kayak gitu. Ya begitulah guys. Itulah. Terima kasih Mita-san sudah bercerita. Selanjutnya Gita-san. Mari kita dengar. Ayo dozo. Ini udah. Oke, teman-teman. Aku punya cerita horor ya, tapi ini di sebuah kosan.
Dulu aku kerja di salah satu PT di sana. Ya. Tit ya sensor. Itu tuh beda sih, bukan kosan pada umumnya yang apa ya, beruntun gitu. Itu cuman satu rumah gitu loh. Tapi belakangnya itu kuburan. Oh. Anjir. Nah, kebetulan kan aku ngekosnya sendiri ya, otomatis aku di sana sendiri dong. Waktu itu tuh pulang kerja mungkin karena capek, terus aku tidur. Itu tuh padahal masih siang, tapi kayak kena erep-erep gitu loh pas siangnya. Nah iya, ketindihan. Tidur terus kayak ada yang manggil nama aku. Oh iya. Terus aku tiba-tiba kebangun, kan kalau erep-erep itu kalau bangun itu gak bisa gerak ya. Nah terus kan aku tidurnya itu posisinya tuh ngadep tembok. Nah temboknya itu kayak ada kacanya, jadi aku bisa ngelihat di belakang itu ada apa. Dan kalian tahu ada apa? Ada nenek-nenek di belakang aku sambil dorong ini, dorong gitu. Terus aku kayak aspading di dalam hati gitu, ya Allah, maafin aku ya. Ih ngerinya. Aku tuh berusaha buat baca doa tapi nggak bisa, nggak tahu Ya kenapa. ngeblank ya kan Ya. pasti. Nggak bisa aku tuh. Nge-freeze. Terus aku tuh sambil sebut ya gitulah, baca-baca gitu, tenang, ketakutan. Ternyata nggak tenang. Ternyata ya udah, aku akhirnya bangun, aku langsung wudhu lah, habis itu udah tidur lagi. Ya. Oke, sekian. Singkat, padat dan jelas ya guys ya. Oke, terima kasih atas waktunya menjadi bintang tamu di channel kita. Jangan kapok-kapok untuk bercerita. Mungkin besok kita bakalan cerita yang apa ya? Mungkin konyol kali ya. Iya, Ini nanti kan kita hari bakal masuk ini. episode cerita yang konyol, random, seru lah pokoknya. Terima kasih guys sudah mampir. Terima Jangan kasih, lupa di bye. like, subscribe dan di komen. Kalian ada cerita horor juga boleh di komen-komen. Bye bye guys.